Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita secara khusus akan merenungkan tentang Bunda Maria. Menurut saya, tokoh sentral yang paling dekat dengan kita itu Bunda Maria. Sejak kecil kita sudah diajari doa, salam Maria, sembah bekti. Saya kira anak-anak juga hafal tentang itu. Kita juga berdoa rosario. Umat di sini berdoa rosario setiap hari? Atau nyok-nyok? Nek butuh? Punya rosario berapa? Banyak. Ada yang disimpan di mana? Disimpan di kamar, di kulkas ada? Kita juga punya tradisi ziarah ke Bunda Maria. Jadi mungkin semua sudah punya pengalaman itu, ziarah. Dan memang secara kedekatan spiritual, masing-masing saya kira punya kedekatan itu. Saya juga mengalami itu. Jadi contoh kalau saya itu misalnya ketemu umat, lalu diminta mendoakan, langsung saat itu juga paling tidak saya doakan salam Maria. Tidak lali, paling tidak sudah disampaikan juga pada Bunda Maria. Lalu ketika saya di paroki, saya sempat di Mboro juga, kalau ada permintaan minyak suci atau requiem, itu dari pastoran saya mesti nyangoni dengan doa salam Maria. Jadi sepanjang jalan. Kalau di Menoreh saya pakai motor. Sambil motoran dibatin salam Maria penuh rahmat gitu sepanjang jalan. Gue nek ono sing nyelip, wah doya salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Supaya apa? Supaya yang nanti saya layani termasuk yang meninggal ini paling tidak didekatkan pada Bunda Maria dengan kekudusannya. Ketika Flatter saya juga punya pengalaman ketika akhir-akhir mau tabisan itu kami harus ujian pendadaran terakhir, dan kalau tidak lulus
itu mesti kudu metu kalau ndak lulus ujian itu, dan itu ujian komprehensif dari tingkat 1. Lalu saya mencoba belajar dengan baik, jadi karena bahannya banyak, nanti yang satu ingat, belajar yang lain lupa lagi. Belajar tambah meneh sing wis kelingan lali meneh. Jadi ragu-ragu. Secara sebagai mahasiswa ragu-ragu lulus ora ya aku. Lah ketika mau ujian paginya, itu malamnya saya masih ragu-ragu. Maka saya mengajak teman saya, Frater Triwidi sekarang menjadi Romo juga, itu untuk doa di Jatiningsih. Karena di sana katanya Bunda Marianya Bunda Penolong. Nah, udan-udan deres, wong loro boncengan nganggo pitung. Pokoknya madep mantep, lulus ora lulus sepenting mantep. Lalu ke sana. Lalu kami masing-masing doa pribadi. Saya juga doa pribadi, dia doa pribadi. Lalu doa saya itu simpel, sebelum rosario saya berdoa begini. Bunda Maria, lewat perantaraanmu saya berdoa kepada Yesus Kristus, anakmu yang terkasih. Besok kami akan ujian. Maka kalau boleh saya mohon supaya semuanya lulus. Itu doa pertama. Tapi tak eling-eling, nek aku ora lulus piye ya. Lalu ada doa kedua yang saya selipkan. Tetapi kalau saya tidak lulus pun, saya masih mohon semoga ditemani ono koncone paling ora. Lalu tak pikir-pikir, Bunda Maria kan paling sopo gitu toh. Lah saya kelingan karena Frater Triwidi di samping saya sebut Frater Triwidi. Di ben cetha, tungane ben cetha gitu. Lalu rosario gitu. Setelah itu udah selesai, lalu kami bincang-bincang sambil pulang. Dia tanya, "Kowe sembayang opo?" "Wah, aku sembayang kabeh lulus." "Wah, apik, aku ya sembayang kuwi. Wis pokoknya kabeh lulus mesti." "Ning ana sembayang keloro e." "Wah, opo kuwi?" "Aku nek ora lulus njaluk kanca." "Lah sapa kuwi?" "Kowe." Lalu dia asem malah aku. Nah kita kan yang berdua gitu. Tetapi akhirnya kami lulus semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Itulah saya kira kedekatan-kedekatan yang perlu kita hidupi, tidak hanya dalam dogma atau tulisan, tetapi mudah-mudahan juga tercatat dalam hidup kita. Kalau mengenai dogma, kisah Bunda Maria sebagai Bunda Allah itu sudah menjadi diskusi panjang sejak gereja awal. Karena ada kelompok tertentu yang meyakini Bunda Maria itu bukan Bunda Allah, tetapi hanya Bunda Yesus sebagai manusia. Karena pada waktu itu masih ada pertengkaran juga terkait Yesus. Yesus itu sungguh Allah atau hanya manusia? Atau Allah manusia? Jadi debat. Dan gereja Katolik itu menegaskan bahwa Bunda Maria itu juga Bunda Allah karena melahirkan Allah. Itu logikanya seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam teks, saya kira tersirat juga di bacaan hari ini. Seorang perempuan yang melahirkan anak Allah. Sehingga kita pun patut, dan nanti di bacaan kedua kan mendapat ahli waris kerajaan Allah. Kalau lebih jelasnya dalam konteks Maria ketemu Elizabeth, ya kan, Maria Elizabeth bilang apa? Elizabeth ngomong apa? Kalian jenengan. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku menjumpai aku? Jelas disebut ibu Tuhan, Bunda Allah. Mengapa menjadi Bunda Allah? Karena jelas melahirkan Yesus yang adalah Allah. Makin dalam dogma-dogma lainnya, ajaran lainnya, maka Maria itu juga nanti langsung ke surga, ya kan? Tanpa noda, jadi itu otomatis karena melahirkan Yesus yang anak Allah. Maka kita yakin itu. Tetapi mudah-mudahan keyakinan kita juga merasuk dalam pribadi masing-masing yang saya katakan itu dengan kisah-kisah hidup kita.
Lalu yang kedua, mengapa Maria bisa menjadi bunda Allah? Saya kira momen pentingnya adalah ketika Bunda Maria berjumpa dengan Gabriel. Itu momen pentingnya, karena di momen itu persis Allah menawarkan perutusan pada Maria. Tinggal Marianya mengatakan ya atau tidak. Nah, untungnya Maria mengatakan ya, dengan mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku. Itu momen Maria, dan itu yang mengubah dunia. Kata ya pada kehendak Allah itu yang mengubah dunia. Buktinya apa? Buktinya pada bacaan-bacaan ini, termasuk bacaan yang kedua. Ketika mengatakan ya, lalu kita pun itu diberi, tidak janji, tetapi nantinya atau saat ini kita pun menjadi ahli-ahli waris kerajaan Allah. Itu karena Bunda Maria. Nah, saya kira tidak hanya Bunda Maria, kita pun sebagai ciptaan Allah dan dikasih Allah itu juga dipanggil masing-masing. Hanya bedanya nek Maria niku kepanggih Gabriel, jenengan kepanggih sinten? Ya, kalau Maria ketemu dengan Gabriel. Panggilan kita itu masing-masing, nanti dilihat panggilan kita masing-masing. Misalnya seperti Samuel itu, yo sok rada ramutu Gusti Allah le memanggil itu ya, turu dundang-undang menan. Samuel, Samuel gitu toh. Jadi main dundang-undang ora dipethuki. Samuel, Samuel. Sopo kuwi ya gitu toh. Nah itu. Maka menurut saya panggilan kita juga tidak harus yang spektakuler gitu. Kok spektakuler kuliner, spektakuler. Nunggu Gabriel teko, opo Rafael atau Mikael. Pengen buat nanti petui malaikat. Pengen, yang kumbengi lah bang. Tetapi yang sederhana-sederhana, seperti panggilan saya itu juga simple. Ketika pengen jadi romo pertama kali itu, saya kelas 4 SD. Lalu gurunya itu seorang suster pas pelajaran agama. Di awal pelajaran itu suster tanya, siapa yang pengen jadi romo gitu. Wah, saya langsung ngacung. Wah, aku dewe yang ngacung. Itu toh, ternyata saya sendiri yang ngacung. Dan saya tidak tahu juga ngopo kok aku ngacung. Nah, saya juga nggak tahu. Udah itu ngacung. Lalu alhasilnya adalah di pelajaran agama saya itu nilai agama saya dinilai 10 oleh suster itu. Mungkin karena saya satu-satunya yang pengen jadi romo. Lalu itu yang saya ingat-ingat. Sehingga lalu ya iki panggilan saya di awal itu. Ya kadang ora nyelekede seperti itu nggih. Panggilan itu ya simpel-simpel seperti itu kok. Enggak harus yang hebat-hebat. Itu panggilan saya. Lah mungkin masing-masing juga punya panggilan-panggilan secara personal. Katanya ini ada pelantikan ketua wilayah, ketua lingkungan, ketua wilayah ya. Siapa yang memanggil? Romo Dadang. Atau sapa? Sing ngusulke sinten? Umat. Oh dudu malaikat toh. Umat toh? Ya umat. Tapi itu panggilan. Ada yang merasa megah dong ya? Ada yang merasa wah dong megah aku. Jadi ketua wilayah ribet. Ada? Banyak. Ora apa-apa. Kadang-kadang panggilan itu juga dengan keterpaksaan, ndak apa-apa. Wis ora apa-apa. Mengapa saya mengatakan itu? Ya masing-masing. Yunus itu dipanggil ya wegah, kan Ninive, enggak aku, sorry ya. Tapi ditangkap oleh Allah dan kita juga ditangkap oleh Allah.
Saya kira panggilan nanti macam-macam, jadi suster, jadi buder, jadi romo, jadi bapak keluarga, ibu keluarga. Itu kan sama. Siapa yang gaduke? Siapa yang lalu kita memilih untuk menikah? Panggilan-panggilan itu. Maka nanti direnungkan. Dan menurut saya ketika kita mengatakan ya, ya, ya. Tidak lalu ya, tidak. Ya, 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 ya. Maka saya juga mencoba menghidupi panggilan itu. Dan persis dalam panggilan saya, ketika saya SD itu lalu juga ditambahi energi oleh orang tua saya. Jadi kalau mama saya itu, saya tanya, kowe nyembayang ke aku ra? Oh tak sembayang ke, opo rosario? Rosario tiap hari. Kembali didekatkan pada Bunda Maria. Ben kowe ben dadi romo sing apik, wis jos. Itu mama saya, nek bapak saya sok nyembayang ke aku ra? Oh tak sembayang ke. Tapi kalau bapak saya tidak dengan rosario, tapi dengan padupan kencono, dengan doa mada bakti, dengan buku-buku itu. Lah apa sih disembayang kabeh tak sembayang ke? Wah belai. Padahal di beberapa doa itu kan ada doa mohon pacar barangnya. Jadi sembayang ke kabeh. Wis ora apa-apa, karang wong desa ya. Sepenting intensinya adalah untuk memelihara panggilan itu. Saya kira kita juga harus memelihara panggilan itu dengan cara apa? Bunda Maria sudah menunjukkan. Menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Mudah-mudahan panggilan-panggilan kita sama. Sebagai apapun. Apapun yang kita lakukan harus kita renungkan setiap hari. Supaya kita bertahan dan nyalanya tetap menyala-nyala. Seperti Bunda Maria. Dan kita juga harus mengatakan kalau panggilan itu harus sampai finish. Ada orang mengatakan capek boleh, berhenti jangan. Nah gitu ya. Capek, jadi prodiakon capek napa mboten? Mboten kados iki. Dados bapak keluarga capek mboten? Capek. Jadi ibu keluarga capek. Jadi romo nyok. Jadi suster, capek enggak suster? Capek, oh manusiawi kok. Tetapi berhenti jangan. Jadi nek wis dadi romo ya ayo jangan berhenti. Bercapek-capeklah, enggak apa-apa seperti Bunda Maria. Sampai finish, sampai akhir, batas akhir. Saya kira itu yang perlu kita hidupi. Dan seperti Bunda Maria yang selalu membagikan hidupnya bagi yang lain, saya kira juga membagikan hidup kita bagi yang lain. Nanti banyak pengalaman-pengalaman yang harus berbagi. Panggilan itu, misi itu sama dengan berbagi hidup. Kalau bermisi itu ya berbagi hidup. Tapi sok gampang, sok angel nggih. Ada gampangnya, ada angelnya. Kadang-kadang yang dablek dhewe iki. Saya pernah punya pengalaman juga, baru aja tabisan, ya urung suwe katanya. Saya masih di Vianney di Seminari Tinggi, karena harus melanjutkan studi itu. Lah jam 2 pagi itu saya bangun untuk melihat final Liga Champion. Soalnya saya senang lihat bola. Baru ngopi, Indomie, gitu, enak banget ya, wah enak remonom santai gitu, dengan satu orang. Tahu-tahu jam 2 ono telepon, wah ono telepon mesti seko panti rapih gitu, minyak suci. Nah, saya pandeng-pandengan dengan teman saya, kue, aku sing cedak asem, aku sing cedak. tak angkat, halo ini Seminari Tinggi Romo, ini kami dari panti rapih. Kami minta bantuan untuk minyak suci. Secara manusiawi dongkol saya itu. Wasem. Minyak suci ora dong jam piro mbok sesuk. Po wingi ya. Kok penak-penak ambil gedes. Saya ambil apa? Jaket, helm, ngebut saya. Ngangkel aja. Wasem ya. Nah, lalu sampai sana. Sampai sana mendekati GD itu sudah ada orang menangis. Lalu saya berjumpa dengan 2 orang, yang satunya bapak-bapak itu habis kecelakaan dan tidak sadar, yang satunya nangis.
Seketika itu ketika saya melihat wajah-wajah ini, hati saya luluh. Enggak tahu, enggak mangkel lagi. Lalu saya doakan, saya minyak suci dan saya pulang dengan damai. Jadi wis arep sing menang sapa wis monggo lah. Sebenarnya aku wis minyak suci. Dan itu saya ingat-ingat terus. Wah, sesuk nek aku jaluki minyak suci kudu menyat. Kudu gak segera. Maka saya ketika ning Boro gitu. Romo minyak suci. Oke. Makan. Romo minyak suci. Oke, siji apa loro? Karena saya ingat waktu peristiwa itu, mosok dadi Romo kon minyak suci wae angel itu, padahal Romo nom. Wah, payah tenan itu. Tak ingat-ingat. Dan ketika minyak suci itu saya selalu mantap. Karena apa? Saat terminal itu saat ketemu Gusti Allah, saat-saat makanya mantap aku kalau minyak suci itu saya mesti berkahi air sing banyak. Jadi suka umbun-umbun tekan sikil tak kapioki. Suat. Mben mantap. Mantap seger ya. Baru ora tahu adus paling ora adus iki, Pak. Kapioki. Lah suatu kali puasa simbah-simbah tak kapioki piyo baru aduh perih mataku. Ternyata itu kan air suci kan mengandung garam. Mlebu moto. Perih mataku Romo, perih. Walah, untung saya bawa sapu tangan. Sorry ya Mbah ya. Mbah, santai Mbah. Lah, mudah-mudahan perutusan kita juga merentul dengan hal-hal itu, termasuk di keluarga. Jadi konsistensi pelayanan ini harus kita hidupi. Saya pernah lihat di bokong truk itu bagus sekali. Jadi di bokong truk itu kan bagus-bagus ini. Nonton bokong truk ya apik. Itu kan ada kata-kata pergi untuk kerja, pulang karena cinta. Wah, jadi kita tuh kemana-mana, tetapi masih pengen pulang karena masih ada cinta. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, suster, romo, nek wis ora gelem mulih, itu mesti ada apa? Tetapi kalau masih punya kerinduan untuk pulang, itu berarti api itu masih menyala. Sesok rindu pulang tuh jenengan? Apa balik neng tonggone? Termasuk kita ya suster ya, romo ya, sebagai komunitas ya, itu pulang ke pastoran itu kudune seneng nek romo. Wah, petuk koncoku. Nek mulai wah asem petuk kuwi meneh. Mending petuk kirikku daripada waduh sudah payah itu. Sudah ndak ada namanya panggilan, ndak ada namanya perutusan itu. Maka misi itu sama dengan berbagi, dan Bunda Maria mengajari kita memberikan seluruh hidupnya untuk manusia bersama Yesus yang sejak awal itu membagikan dirinya sampai mengatakan sahabat yang sungguh sahabat adalah memberikan nyawa untuk sahabatnya. Dan semoga kita hidup karena itu. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang selalu dan sepanjang segala